Ada seorang anak yang depresi akibat HP yang telah dibelinya dengan uang tabungannya sendiri telah dijual oleh ibunya tanpa izin anak tersebut. Dalam Islam, apakah ada batasan orang tua bisa mengintervensi barang milik anaknya tanpa seizin anak ketika anak tersebut masih dalam naungannya? Anda yang sudah mengetahui bahasanya anak Anda menjadi rusak gara-gara handphone, kalau ada orang berikan handphone kepada anak Anda sedih kok, marah kok, kan begitu. Andanya sok jadi pahlawan. Si aja anak ibu, dia nangis karena handphone Anda kasih. Udahlah, tidak usah urusan handphone. Itu anaknya si ibu ini lagi flu, pengen ya es krim. Bukan ibunya nggak punya duit, cuman anaknya jangan makan es krim. Anda sok jadi pahlawan. Kasihan ibu tidak punya kasih sayang. Sini nak, kita beli es krim. Bener begini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Buya. Ada seorang anak yang depresi akibat HP yang telah dibelinya dengan uang tabungannya sendiri telah dijual oleh ibunya tanpa izin anak tersebut. Diduga sang ibu menjual HP anak tersebut untuk keperluan biaya hidup. Sebagian netizen menyayangkan sikap ibunya yang dianggap otoriter terhadap anaknya. Dan netizen beranggapan mungkin kasus HP hanya pemicu anak tersebut depresi. Bisa jadi anak itu telah banyak memendam kekecewaan terhadap orang tuanya karena kemungkinan pola asuh yang kurang tepat dan tidak menghargai hak anaknya. Dari kasus ini banyak tetangga yang patungan membelikan HP untuk anak tersebut. Para influencer dan konten kreator pun banyak yang memberi bantuan, bahkan Presiden Jokowi pun turut ikut menyumbang untuk warga ini. Yang ingin saya tanyakan, Buya, dalam Islam apakah ada batasan orang tua bisa mengintervensi barang milik anaknya tanpa seizin anak ketika anak tersebut masih dalam naungannya? Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu untuk benar-benar kita waspadai pada diri kita adalah keinginan baik untuk menolong. Kalau ternyata kita belum tahu betul apa yang akan kita tolong, bisa saja malah menjerumuskannya. Maka kami sanjung barangkali ada orang yang ikut membantu anak tersebut, ikut membelikan handphone baru lagi, maksudnya mungkin baik. Akan tapi apakah betul itu yang terbaik yang harus dilakukan? Jadi kalau ingin menolong itu, hendaknya kita cermati betul, jangan-jangan justru kita menjerumuskan. Karena problem yang terjadi kita belum tahu betul. Apakah betul seorang ibu diktator begitu, sehingga begitu saja menjual handphone anaknya? Maka sebagai netizen, Anda jadilah orang bijak. Maka sekarang ini zamannya komentar. Sehingga komentarnya itu kadang menyakitkan. Satu membela ibu, satu bela. Enggak begitu. Kita ingin lihat kenyataannya. Bisa jadi seorang ibu itu memang sudah lama mendidik anaknya, berkali-kali mengingatkan dan sebagainya. Terus ternyata anaknya mungkin dengan handphonenya itu sendiri sampai tertidur banyak masalah. Kan kita tidak tahu itu semuanya. Jangan-jangan dengan tergopoh-gopoh kita membantu sang anak dengan beli handphone, kita malah menghancurkannya. Karena dia hancur gara-gara handphonenya. Bisa jadi begitu. Maka jangan tergopoh-gopoh Anda. Kalau ingin nolong orang, lihat dulu. Tepat atau tidak. Jangan-jangan kita menjadi pahlawan. Kalau pahlawan kesiangan kan telat. Pahlawan menghancurkan, kan jadi salah. Bisa jadi ibu itu sudah kewalahan mendidik anaknya karena urusan handphone. Tapi di sisi lain kita juga harus, seorang ibu itu kalau mendidik anak tentu dengan kelembutan, ini harus tahapan-tahapannya ada. Kita tidak menyalahkan ibu, enggak juga menyalahkan. Nah, ntar dulu, saya pengen tahu menimbang. Anda ini loh yang jadi penonton itu, loh penonton yang baik deh. Paling tidak kalau tidak mengerti apa-apa, jangan gampang berkomentar. Maka saya akan lihat. Bisa jadi anak ini membadung bandel, memang susah diatur. Jadi memang ibunya, memang ibu kalau ngomong dari kecil kasar sama anaknya dan sebagainya.
Depresinya pun Anda juga belum diskusi dengan dia, dan Anda juga bukan seorang psikolog, lalu Anda pastikan sebabnya apa, Anda belum bisa kan? Apakah karena handphone dan sebagainya? Mungkin saja, karena banyak pakar, kami tidak bicara ustadz atau kiai, pakar-pakar di barat sana menyebutkan bahwasanya gadget atau handphone ini bisa menjadikan sebab depresi dan sebagainya. Bukan kami yang ngomong, coba aja lihat Anda. Bukan saya yang ngomong, artinya mungkin juga. Tidak usah mengatakan, nggak mungkin, handphone nggak mungkin. Di sana ahlinya, bukan seperti saya tidak ahli urusan psikologi juga. Tapi di sana pakar-pakar mengatakan begitu bahayanya itu. Coba Anda lihat. Tidak usahlah supaya tidak ada sentimen kepada namanya agama, ustadz dan sebagainya. Anda lihat, orang yang di dunia barat sana, itu membaca tentang bahayanya itu. Nah, ini. Jadi itu juga bisa saja bahaya. Depresi bisa saja karena itu. Bisa saja karena yang lainnya. Mungkin semuanya. Jadi kemungkinan itu ada. Kemungkinan ada. Kemungkinan karena handphonenya. Kemungkinan karena ibunya yang kasar. Kemungkinan kasarnya ibu karena anaknya sudah bandung lama. Anda tidak tahu itu semuanya. Maksud kami adalah apa? Yuk kita yang bijak. Di dalam membaca sesuatu jangan tergopoh-gopoh gampang memberikan komentar. Dan kami tahu ini pun dikomentari omongan kami. Ini kami hanya mengajak orang yang bisa diajak berbicara baik-baik. Nah, kalau memang Anda ingin membantu, nah tentunya bantuan itu seperti apa? Kita lihat apa yang diperlukan. Bisa jadi ibunya menjual handphone karena ada sesuatu yang sangat penting. Urusan apa? Wallah alam, saya tidak tahu. Mungkin utang karena sekolahnya anaknya kemarin, sementara ibunya diancam terus untuk membiayai sekolah anaknya. Loh, apakah bukan perjuangan ini namanya? Ibunya kebingungan karena apa? Gara-gara membayar sekolahnya nggak cukup, sehingga utang sama orang, dan utangnya terus ditagih sampai begini, sehingga dia harus menjual handphonenya. Mungkin juga. Loh, selagi masih banyak kemungkinan. Kenapa kita kok suka lalu memojokkan ibunya begini atau memojokkan anaknya? Bisa jadi memang betul sang anak ini adalah tidak benar karena salah asuhnya seorang tua. Mungkin semuanya itu, hai hamba Allah. Maka ayo kita sering belajar. Kalau Anda menjadi penonton yang baik. Penonton yang baik. Jangan gampang komentar sampai debat dan misalnya katanya viral, Allah alam saya bilang. Viral, alhamdulillah kita jarang tengok-tengok begitu-begitu tuh. Jadi kita tidak mau komentar juga. Kalau kita lihat, ya lihat saja, tapi tidak usah kita berkomentar. Kalau ingin berkomentar, pastikan menjadi sebab kebaikan semuanya. Nah, setelah itu kami akan simpulkan begini. Jika Anda menjadi seorang ibu, wahai ibu, harus Anda memperlakukan anak Anda sebagai anak. Sesuaikan umurnya dalam memperlakukan mereka. Maka seorang ibu harus belajar bagaimana mengasuh anak, mendidik anak, bukan dengan emosi. Memang faktor cinta, kedekatan seorang ibu kadang menjadikan beliaunya sering emosi, dikit-dikit marah. Anaknya terlambat baca saja marah. Ini marah. Ini yang harus Anda rem, wahai ibu, dengan cinta Anda, jangan berubah jadi marah. Karena itu juga ada pengaruhnya kepada sang anak, apalagi anak di usia dini, dia tidak mengerti hak dan batil. Tidak mengerti buruk tidak, hanya melihat muka Anda cemberut. Dan itu mengaruhi diri dia. Akhirnya dia menjadi anak yang suka marah-marah. Ini salah asuh juga. Ayo, ibu, ayo pandai-pandailah Anda memperlakukan anak Anda. Dahulukan dengan kasih sayang kelembutan. Jangan belum apa-apa sudah dengan marah. Ini nasihat. Supaya tidak muncul anak-anak yang punya permasalahan di dalam mentalnya atau perilakunya, kebiasaannya. Ibu, ini nasihat. Kemudian, wahai anak, berhati-hatilah. Dan juga, wahai ibu, kami lanjutkan. Urusan masalah teknologi kan canggih hari ini. Handphone dan sebagainya. Anda pun tidak boleh latah memberikan anak Anda sesuatu seperti itu. Bukan menurut kami, adalah menurut yang kami baca, yang kami dengar dari ahlinya. Bahkan kemarin kita duduk dengan pakar ahli pendidikan, dan dia soleh bercerita bahaya. Sampai kita dari mana sisi bahayanya? Ya menceritakan panjang lebar tentang kebiasaan begini, yang macam-macam pengaruhnya kepada mentalnya. Maka Anda harus paham begitu. Jika ahlinya sudah ngomong begitu, orang yang mengerti ngomong, Anda harus waspada. Jangan rusak anak Anda dengan itu semuanya. Anda belayani, Anda penuhi semuanya, tapi menjadikan anak Anda terjerumus. Apakah itu namanya sayang? Harus paham, jadi harus Anda punya batasan-batasan. Kemudian kepada anak-anakku yang soleh-solehah. Ibundamu adalah ibundamu ya. Hati, ibundamu adalah ibundamu. Tingkatkan kepatuhanmu, tingkatkan ketawaduanmu kepada ibundamu. Bahkan kalau seandainya ibundamu marah, kamu harus paham bahwasanya marahnya ibunda adalah semuanya dengan cinta.
Jangan ditanggapi dengan kebencian dan seterusnya. Kita perlu pendidikan itu. Sehingga setelah itu tidak ada anak depresi. Kalau dimarahi ibu, dia ngerti. Ibuku marah tapi cinta. Bukan benci kok marah ibu. Cuman di saat menganggap amarahnya ibunda adalah benci, itulah menjadikan depresi. Kenapa saya udah beginikan terus? Padahal ibunda menginginkan dia baik. Sehingga kita ingin mengajari anak menyikapi kekasaran ibunda dengan positif dong. Kita nasihati ibunda juga jangan kasar. Tapi kalau gayanya menyalahkan ibu salah asuh, anak ini waat, adik. Belum apa-apa, kita belum tahu yang terjadi di situ. Terlepas dari kejadian itu, maka kami ajak semuanya. Ibu, bapak, anakmu adalah anakmu. Dia bukan jasad saja, Anda kasih makan saja. Ada ruhnya, ada mentalnya, ada pikirannya yang harus Anda perhatikan juga. Kemudian juga, wahai para anak, hubungan dengan orang tua harus baik ya. Ingat. Jangan sampai ada sentimen. Suatu ketika kami bicara tentang berbakti pada orang tua. Subhanallah, tiba ada nyelkit. Kok yang dibahas bakti pada orang tua? Memangnya orang tua nggak harus baik sama anak? Yang bertanya pasti bermasalah. Babnya mendidik anak beda. Cuma bahasanya bahasa bakti. Kok seolah-olah yang dihukum kok anak terus neraka, durhaka. Memangnya orang tua? Islam luas, lengkap semuanya. Maka di saat Anda bertanya begini jadi masalah. Memangnya kenapa? Kalau Anda disuruh berbakti pada orang tua Anda, apa salah? Apa gak benar? Anak Anda suruh berbakti pada Anda, salah? Enggak kan? Enggak. Nah, kemudian di sisi lain, bab pendidikan orang tua. Cuma bahasanya bukan bakti. Orang tua mendidik. Karena apa? Melihat anaknya. Kalau diartikan bakti sudah jelas menggendong anaknya. Anaknya belum punya jasa. Bakti apa yang melebihi daripada seorang ibu? Tidak pernah lihat jasa anaknya, tapi digendong setiap hari. Ayo, apa? Makanya kaget suatu ketika dia kait dengan pertanyaan, ini kok yang dibahas tentang berbakti pada orang tua? Memangnya orang tua tidak harus berbakti pada anak? Selesai, astagfirullahaladzim. Waktu kau digendong oleh ayahmu tuh, kau punya jasa apa? Kan begitu ya. Ibumu sudah sangat baik, makanya kita harus seimbang. Hei anak, baiklah dengan bapak ibumu. Hei ibu, kasih sayanglah dengan anakmu dengan sungguh. Nah, inilah maksud kami, jangan biasa dengan caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Apalagi mengomentari, apalagi tiba-tiba Anda menolong, jangan-jangan Anda malah mengganggu. Anda yang sudah mengetahui bahasanya anak Anda menjadi rusak gara-gara handphone. Kalau ada orang berikan handphone pada anak Anda sedih kok, marah kok, kan begitu. Andanya sok jadi pahlawan. Sudah, kasih aja anak ibu. Dia nangis karena handphone, Anda kasih. Udahlah, enggak usah urusan handphone. Itu anaknya si ibu ini lagi flu. Pengen ya es krim, bukan ibunya nggak punya duit, cuman anaknya jangan makan es krim. Anda sok jadi pahlawan, kasihan ibu udah punya kasih sayang, sini nak kita beli es krim. Bener begini nih? Loh, makanya jangan sok jadi pahlawan, guru bantu ini dan sebagainya. Nah kalau tadi bantu keluarga, bolehlah kasih duit keluarga, bangunkan rumah yang bagus, boleh aja. Maksud kami, ayo kita jadi orang yang tidak gelatah berkomentar yang jelek, mencaci, mengolok dan sebagainya. Akan tapi orang cerdas adalah belajar dari kenyataan. Apa yang terjadi pada orang, kalau Anda anggap tidak baik, Anda jangan. Kalau memang ada ibu nggak benar sama anak, Anda jangan seperti itu. Kalau ada anak nggak baik sama ibunya, jangan seperti itu. Kalau ada anak rusak gara handphone, Anda jangan jadikan Anda. Itu orang pinter. Jangan membela, nggak apa-apa handphone, nggak masalah. Awas, anak Anda jadi korban yang pertama nanti. Jangan sombong, gara-gara saya jualan handphone lalu ngomong gitu, ya nggak sah. Atau gara-gara saya ini nggak sah. Jadi keadilan itu penting. Handphone perlu untuk komunikasi, tapi kalau menjadikan sebab rusaknya, matanya terakum, mentalnya rusak, waktunya nggak pernah belajar, ibunya nggak dianggap, wah disuruh marah-marah dan sebagainya. Belum lagi tahu macam-macam yang haram loh. Kan harus cermat semacam ini. Baik, kami ingin mengajak semuanya cerdas dan cerdas, sopan, baik hati. Nuhibbukum fillah Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.